Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Ini bahan yang saya bagi, saya nggak ingat di kelompok mana. Yohanes pasal 16, ayat yang ke-32. Saya rasa di follow up ya. 32 kali ini sampai 33, 2 ayat. Hanya 2 ayat saja. Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Karena hanya 2 ayat, semua kita membacanya ya. 1, 2, ya. Lihat saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, Sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya ulang kembali ayat 32-nya. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Tema kita pagi ini adalah seorang diri. Iya. Saya rasa salah satu penyakit dunia hari ini ya, yang paling besar adalah merasa sepi. Iya, ada orang sepi di tengah orang ramai. Iya, bukan sepi ketika sendirian saja, tapi sepi ketika banyak orang. Di sini ada yang gitu? Hah? Nggak ada ya? Di sini nggak ada yang kesepian ini ya. Angkat tangan dulu yang merasa sepi. Atau merasa aku seorang diri, I am alone gitu ya. Aku sendiri gitu ya. Ada? Enggak ada yang ngaku ya. Iya, enggak ada yang ngaku. Iya. Apakah seorang diri itu dosa? Ada yang mau jawab? Seorang diri itu dosa atau tidak? Tidak ya? Apakah kalau seorang diri ya bisa nanti jadi berdosa? Oh itu bisa. Tapi kalau seorang diri itu bukan dosa. Ya, siapalah yang seorang diri di dalam Alkitab? Siapa? Siapa yang seorang diri? Ya mulai dari Adam lah. Emangnya Adam itu lahir berombongan? Enggak ya? Adam itu lahir seorang diri. Kok lahir ya? Salah kalimatnya. Adam itu diciptakan oleh Tuhan seorang diri. Kita baru lahir. Kita yang lahir sendiri-sendiri ya. Ada yang lahir rombongan tadi? Enggak ada. Iya, jadi Adam dulu diciptakan oleh Tuhan seorang diri. Iya, dan Tuhan sendiri yang bilang. Bukan Adam yang bilang. Bukan Adam yang bilang, Tuhan tidak baik kalau aku sendirian. Enggak ada ya, Adam bilang seperti itu. Tapi yang bilang siapa? Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia, dalam hal ini tentu Adam seorang diri. Karena itu aku akan menjadikan kawannya, menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau gitu perempuan diciptakan untuk laki-laki ya. Tapi laki-laki tidak diciptakan untuk perempuan ya. Bagaimana menurut kalian statement itu? Iya, karena bukan perempuan tadi ada, kurang baik kata Tuhan, lalu dibuatnya Adam. Enggak.
Adam adalah manusia pertama, jenis kelaminnya jelas, laki-laki, dan Tuhan memberikan seorang perempuan, seorang penolong untuk menolong dia supaya ya yang tidak baik tadi menjadi baik. Iya, makanya semalam saya tanya ibu-ibu, semalam kami PA terakhir lewat Zoom. Jadi saya tanya, ketika kalian menikah, kalian kehilangan apa? Iya, banyak yang menjawab. Ada yang bilang kehilangan kemerdekaan, kebebasan. Ada yang bilang kehilangan harga diri. Ada yang bilang harus berhenti bekerja, berarti kehilangan pekerjaan. Ada yang bilang kehilangan apa lagi? Ya, banyak kehilangan. Kalau laki-laki dulu menikah, kehilangan apa? Ini ada bapak-bapak di sini laki-laki yang sudah kawin ya. Yang belum kawin jangan jawab ya. Iya, yang sudah menikah coba. Ketika saudara menikah, saudara kehilangan apa? Kebebasan juga ya kan? Sama ya kan? Dulu kan sukanya mau kemana? Uangnya mau kemana? Bagaimana gitu ya kan suka-suka. Menikah artinya apa? Sharing. Menikah itu artinya apa? Sharing itu apa? Iya, maka kalau laki-laki nggak mau berbagi nggak usah kawin. Nah, jadi kan dia tetap bisa bebas sendiri. Bagaimana dia mau, ya kan? Nah, karena dia tidak ada punya orang temannya berbagi, nggak ada. Nah, jadi mau kemana dia, uangnya bagaimana pengaturannya. Ketika dia sendiri, ya merdeka. Tapi ketika dia masuk rumah nikah bagaimana? Sharing. Handuk pun bisa sharing kalau nggak ada dua. Iya, tapi kalau ada orang, handukku nggak boleh pakai. Aromaku dan aromamu beda gitu kan. Nggak boleh pakai. Ini kayak mana menikah begini? Iya, tapi banyak orang menikah tapi tetap sendiri loh. Menikahnya dia, tapi sendirinya dia. Ya, ini kalimat yang aneh ya. Masa sih menikah tapi tetap sendiri? Karena memang dia dengan pikirannya sendiri. Nggak ada sharing. Walaupun sudah dua menjadi satu, tetap tidak satu. Dia, istrinya. Gajimu, gajiku katanya. Seperti itu ya. Nah, itu di luar GKMI lah itu ya. Atau di sini pun ada. Iya, saudara-saudara, sendiri tadi adalah tidak dosa. Itu yang penting dulu pertama. Tapi karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berelasi. Karena Tuhan sendiri berelasi. Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu berelasi. Jadi Allah juga berelasi dengan manusia. Maka manusia Tuhan mau ada relasinya. Bukan dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan sesama dengan dia. Karena kalau dia berelasi dengan kancil, ya kan, kancil nggak bisa memakai bahasa manusia. Ya kan, sementara manusia memiliki bahasa tersendiri, alat komunikasi tersendiri. Jadi Allah menciptakan Hawa ya supaya mereka Adam dan Hawa bisa berelasi, bisa berkomunikasi. Maka sering kita dengar kalimat manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang berelasi dengan orang lain. Iya. Jadi kalau ada orang bule pergi ke Bukit Lawang tinggal sendiri di hutan gitu ya kan. Ya kan ada gitu. Saya masih ingat itu waktu masih mengajar dulu di Kuala. Tinggal dia dibuatnya pondoknya di dalam di hutan sana gitu loh. Dibuatnya pondok-pondoknya di atas pohon itu, di situ dia tinggal. Nanti mandi dia turun dia ke Bukit Lawang itu, cari makanan dia, ya kan? Apakah dibelinya atau dari buah-buahan dalam pohon itu, nggak tahulah dari mana. Tapi itu menyendiri dia. Ini nggak berelasi, ini pasti ada sesuatu ini, ya. Kecuali dia di sana hanya untuk sementara waktu. Retreat, mundur dari kehidupan yang hiruk pikuk ini untuk menyendiri hanya untuk sementara waktu. Mungkin dia membutuhkan refreshing ya,
dia mungkin membutuhkan ada hal-hal yang dia pikirkan, yang perlu lebih serius untuk memikirkannya gitu ya. Itu lain ceritanya. Tapi banyak juga orang yang bertapa, menyendiri. Mengapa? Supaya nanti tidak dipengaruhi oleh dunia. Apakah kalau orang sendiri tidak bisa berdosa? Ya bisa. Karena ketika dia bertapa, datanglah monyet ya di atas kayu sana. Iya, lalu dipatahkannya dahan, jatuh ke kepalanya. Kira-kira marah dia atau enggak ya? Atau dia akan tenang-tenang saja, teruskannya aja gitu ya. Iya, biasanya orang akan membuka matanya, iya apa ini kan gitu ya. Dan bisa juga di situ muncul, marah sama monyet pun bisa loh. Jadi dosa itu bukan ketika kita rame-rame saja. Ketika sendiri pun bisanya, kesendirian itu menjadi dosa. Iya. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 7, apa yang dikatakan oleh Paulus ya, bahwa sendiri itu baik. Artinya Paulus mengatakan di sana, saya baca saja saya rasa supaya lebih jelas, 1 Korintus pasal 7 bisa kita baca. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ini juga statement yang gak disukai orang ini. Adalah baik bagi laki-laki untuk tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, jadi kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa sendiri tidak menikah itu juga baik, tapi tidak boleh melakukan percabulan. Tidak boleh karena itu menjadi berdosa. Di mata adat tentu beda. Bagi mereka kalau orang tidak menikah nggak ada harganya. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Sendiri itu juga baik. Makanya kadang saya berpikir gini ya, untuk para janda atau duda yang sudah sendiri gitu. Haruskah menikah? Ini kan banyak hal yang perlu dipikirkan. Iya, banyak hal. Karena pernikahan tadi sharing. Pernikahan itu bukan sendiri. Bukan keuntungan diri semata-mata gitu ya. Bukan. Lalu merugikan pihak yang dinikahi gitu, bukan ya. Dan kalau ada juga anak-anak, apakah anak-anak ini akan menjadi korban? Iya, karena seringkali anak-anak belum bisa menerima pasangan yang dipilih seperti itu. Bahkan ada juga setelah menikah seperti itu, anak-anak menjadi semakin rusak. Iya, anak-anak menjadi semakin rusak. Jadi memang ini adalah satu hal yang tidak mudah untuk menjawabnya. Mana lebih baik? Sendirikah atau menikah? Ya, sendiri tentu ada hal-hal yang positifnya. Menikah tentu ada segi-segi positifnya. Ya, ketika sendiri tadi ya mau kemana? Ya merdeka tadi, melakukan ini, mengelola keuangan sendiri, manajemen waktu sendiri. Ya, itu dia bebas untuk melakukannya. Tapi kalau dia menikah, dia harus mempertimbangkan orang yang dinikahinya. Karena orang menikah bukan supaya menyakiti pasangannya, bukan. Tapi supaya berbahagia. Masuk ke dalam rumah nikah itu bisa saling menopang untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menikmati damai sejahtera. Iya. Saya rasa tujuan pernikahan bukanlah supaya rubati tiap hari, berantem tiap hari, bukan ya. Iya, tapi supaya ada damai sejahtera. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya saya kalau ditanya gitu ya, seorang janda bertanya gitu, Bu, bolehkah aku menikah? Kalau boleh sih boleh, cuma masalahnya apa alasan menikah kembali itu gitu ya? Apa alasannya? Ya, kalau hanya karena merasa sendiri, merasa kesepian, apakah satu-satunya jalan keluar adalah menikah? Bukankah ada
ada hal yang lain yang juga menjadi solusi seperti itu. Iya, jadi ini di abad ini kita menghadapi begitu banyak masalah ya, begitu banyak kasus, case per case yang kita hadapi gitu. Lalu bagaimana kita beroleh hikmat Tuhan dalam menghadapi itu? Selalu tentu harus dipilih hal yang paling mulia tentunya, hal yang paling baik, hal yang lebih baik dari yang lain. Tentu tidak dipilih keputusan yang tidak akan mendatangkan hal yang baik, bukan bagi diri sendiri saja, tapi bagi orang yang terkena atau terlibat di dalamnya seperti itu. Iya, jadi mari kita kembali ke nats kita tadi, bahwa sendiri itu secara fisik, jasmani sendirian, single is okay. Iya, bahkan dalam Matius 19 kita lihat satu ayat ini lagi. Matius 19 sebelum kita kembali ke nats utama. Matius pasal yang ke-19. Ayat yang jarang dibahas, dibaca. Ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ini dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ada orang memang harus single dia seumur hidupnya, karena dia dilahirkan demikian. Apakah ini karena kelainan fisik, atau karena sebab-sebab yang lain ya. Tapi yang jelas ada orang yang memang demikianlah seharusnya keputusan yang dia ambil. Iya. Menikah dengan gay bukan pilihan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan, bukan dua laki-laki atau dua perempuan, atau bahkan lebih daripada itu yang disebut dengan poligami atau poliandri. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada yang memang lahir demikian. Jadi untuk yang lahir demikian enggak harus dia menikah, karena kalau dia nanti menikah, dia akan membawa penderitaan kepada pasangan yang dinikahinya. Iya. Terus ada tadi yang dijadikan oleh orang lain demikian. Ya, apa maksudnya dijadikan orang lain demikian? Ya, apakah itu karena ya kepahitan yang disebabkan oleh orang lain sehingga dia tidak ada memiliki keinginan untuk tidak single. Siapa tahu ketika kecil dia menderita ya penganiayaan, pelecehan atau apapun bentuknya yang membuat dia kemudian tidak lagi merasa ya penting untuk menikah seperti itu. Ya. Tapi yang ketiga ini saya rasa ini lebih khusus karena ini dia dari dirinya ya, selain Tuhan yang memang berkata kepada dia, dari dirinya dia ingin memang ya tidak menikah. Untuk apa? Untuk kerajaan sorga. Iya. Mungkin itulah pilihan Paulus, maka sekalipun Petrus ya menikah, ya dia sebenarnya berhak membawa istrinya, tapi ternyata dia juga nggak bawa istrinya kemana-mana. Ya oleh karena apa? Oleh karena perjalanan-perjalanan yang dilakukan pada waktu itu. Ya, dan besar kemungkinan Petrus itu punya anak, istrinya mungkin mengurus anak di rumah. Jadi dia yang pergi dari satu daerah ke daerah lain bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, John Stott mengatakan alasan mengapa dia tidak menikah adalah karena kerajaan Allah.
Oleh karena dia bilang, aku akan merugikan perempuan itu. Karena dia hanya mengurus aku padahal aku sudah menikah dengan Kristus. Apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, dia mengerjakan buku komentari yang sampai hari ini menjadi berkat bagi banyak orang Injili. Salah satu saya itu pengagum John Stott. Bagaimana John Stott ini benar-benar dalam sekali dia dalam mengartikan firman Tuhan. Jadi dia mengabdikan hidupnya untuk meneliti setiap kata, memberi komentari yang baik, yang bisa dipelajari oleh setiap orang yang bisa mempelajarinya dalam bahasa itu. Dan buku-bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, ya itu adalah buku yang selalu menjadi berkat. Rahasia Hidup Berbahagia itu salah satu bukunya ya. Iya. Ketika dia membahas tentang khotbah di bukit, tiap-tiap bagian berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah seperti itu. Dia membahas ayat demi ayat itu sangat dalam. Iya, sangat dalam sekali. Iya, jadi kita melihat ada berbagai alasan tadi orang sendiri. Ada berbagai alasan orang sendiri. Sendiri belum tentu berdosa. Tapi kalau sendiri lalu tidak bersama-sama dengan Tuhan, ini bisa mendatangkan dosa. Karena apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang sendiri. Dulu ketika kita belum bertobat, kita menyendiri, itu pasti kita melakukan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Anak-anak kita yang sering mengunci kamar sendiri itu kita harus curiga, ngapain dia di dalam sendiri? Ya. Ada apa? Ya, karena manusia tadi adalah manusia yang berelasi. Kalau dia nggak mau berelasi dengan siapapun, dengan orang tuanya pun dia tidak berelasi. Dengan kawannya pun tidak, dia menyendiri saja. Ya, itu pasti sakit itu. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak beres yang membuat dia sendiri. Iya. Mari kita kembali ke nats utama yang tadi telah kita baca. Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Ini tentang Tuhan Yesus. Ayat yang ke-32. Sekali lagi saya baca, lihat. Saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Sendiri tapi tidak sendiri. Kita melihat fakta ya. Bagaimana orang-orang yang makan bersama dengan dia. Tidur bersama dengan dia. Berjalan dari satu kota ke kota lain bersama dengan dia. Itulah murid-muridnya. Tapi ketika saat genting mereka tidak bersama dia walaupun hadir bersama dia. Kita melihat contohnya misalnya di Taman Getsemani. Mereka bersama dia tapi tidak bersama dia. Mengapa saya katakan tidak bersama dia? Karena mereka tidur. Ketika Yesus pergi beberapa jauh dari murid-murid ini, Yesus berdoa seorang diri kepada Bapa, mereka tidur. Ketika Yesus sudah selesai berdoa, termen pertama, dia kembali mendapatkan mereka sedang tidur. Berdoa kedua kali, mendapatkan mereka juga masih tidur. Ada tapi tiada. Murid-murid hadir tapi tidak hadir. Tidak mengerti pergumulan yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Walaupun Yesus sudah 3 kali mengatakan, aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah menceritakan apa yang akan terjadi. Tapi enggak masuk dalam pikiran mereka. Mereka tidak ada seorang pun di situ yang berdoa.
Mereka tidak ada yang bergumul bersama-sama dengan dia. Apakah memang karena harus dia sendiri yang memikul cawan ini dan dia sendiri yang harus menggumulkannya sendiri, dan orang lain memang tidak ikut bergumul bersama dengan dia? Tidakkah kita pernah seperti itu? Kita berharap ada teman yang bersama-sama dengan kita, tapi itu mungkin bagian yang memang kita sendiri yang harus mengumpulkannya di hadapan Allah. Jadi kalau orang tidak tergerak atau Tuhan tidak menggerakkan, orang gak usah sakit hati. Mungkin itu adalah bagian yang memang kita sendiri yang harus berhadapan dengan Bapa dalam hal itu gitu. Karena kita belajar dari pengalaman Tuhan Yesus itu. Karena siapa yang dapat memahami derita ya yang akan dialaminya, baik secara segalanya, secara fisik, secara emosi, ya, juga di dalam jiwanya. Ya, bagaimana? Ya, mungkin tidak ada yang bisa sampai seperti itu. Ya, kadang kami hamba Tuhan juga gitu ya, nggak bisa sharekan semua sama orang apa yang dihadapi, mengapa? Ya, karena mungkin mereka nggak bisa ikut memikul. Kalau ada yang bisa dipikul bersama, ya puji Tuhan, haleluya lah. Karena memikul bersama jauh lebih ringan daripada pikul sendiri-sendiri. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu, ya Tuhan memang mau kita sendiri yang menggumulkannya di hadapan Tuhan. Dan dari Tuhan kita beroleh kekuatan menghadapi segala sesuatu, ya, dari Tuhan. Dan ketika ya Yesus sudah ditangkap, artinya orang-orang sudah datang untuk menangkap Yesus. Di mana sang murid? Mereka semua kocar-kacir lari. Bahkan kitab Markus sengaja menulis bahwa ada seorang yang tidak berpakaian lari. Dan hanya dia yang menulis itu. Itu berarti kemungkinan dia itu gak sempat lagi pakai baju lari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi terjadikah ini tadi? Kamu akan tercerai-berai. Kamu akan meninggalkan aku. Ya, mereka meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Mengendap-endap ya, Petrus mengikuti dari belakang. Ketika Yesus dibawa ke pengadilan, ya, ke tempatnya Pontius Pilatus, ya. Tetapi dari jauh saja dia melihat, dari jauh dia mengamati. Itu pun membuat dia berdosa pula. Hanya karena perempuan-perempuan bertanya kepadanya, engkau salah satu dari mereka kan? Tidak, aku tidak kenal orang itu. Gitu ya. Iya, jadi benar-benar dia ditinggalkan. Tapi saya senang kalimat ini. Sendirian, tapi tidak sendirian. Dia ditinggalkan oleh semua orang, tapi ada yang menyertai dia, yaitu Bapa. Kita butuh penyertaan lebih banyak orangkah atau lebih butuh penyertaan Bapa di sorga? Kalau disuruh memilih 1000 orang menyertai, Tuhan tidak ada di situ. Atau Tuhan menyertai tapi yang lain tidak ada di situ. Pilih mana? Susah menjawabnya ya. Pilih mana? Ayolah, suaranya di mana ini? Kamu pilih mana? Pilih banyak kawan di dunia gitu ya. Sekalipun Tuhan tidak ada, siapa pilih itu? Angkat tangan. Wah, enggak ada. Ini benar-benar rohani semua ya. Iya, benar-benar ya. Iya, yang penting Tuhan menyertai. Orang enggak menyertai gimana? Enggak apa-apa gitu ya. Iya, benar aja. Ini bagaimana ini? Apakah ini fakta ataukah idealnya? Idealnya itu harapanku aku kayak gitu, tapi ya belum tentu aku seperti itu gitu loh. Iya, itu idealnya. Banyak orang berpikir idealnya itulah dia gitu ya.
tapi faktanya dia bukan seperti yang di dalam pikirannya, yang diidealkannya itu. Kita harap ini bisa dalam bagi kita. Tuhan Yesus disertai oleh Bapa dalam seluruh apa yang harus dia alami, penolakan, ya, penganiayaan, ya, dalam ketidakpercayaan orang, dalam kesalahmengertian, kesalahpahaman, ketika dia naik ke kayu salib, ya, dia disertai. Tapi ketika dia menyerahkan nyawanya, dia tidak dapat mati kalau dia tetap disertai. Maka kita mengingat kalimatnya yang diucapkannya, salah satu dari 7 ucapan di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia tidak ditinggalkan, dia tidak bisa identik menjadi pengganti orang berdosa. Maka dia tidak akan bisa menyerahkan nyawanya untuk kita. Tetapi Bapa meninggalkan dia. Saya rasa inilah keterpisahan yang paling menyedihkan. Karena dari permulaan zaman Allah Tritunggal itu tetap satu. Ya, tetapi di sini Bapa harus meninggalkan anak supaya dia memikul dosa dunia. Dan setelah selesai itu, kembali Bapa membangkitkan dia, memberikan kepada dia hidup, ya, hidup yang sudah mengalahkan maut itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus tidak pernah sebenarnya sendirian, karena Bapa menyertai dia. Jadi bagaimana kalau kita ada merasa, faktanya belum tentu. Tapi jikalau orang belum menerima Kristus, ya itu memang betul-betul terpisah dari Allah. Itu memang betul-betul sendirian. Maka wajar kalau memang tidak ada menyertai. Tidak ada Tuhan yang menyertai. Dan kalau tidak ada Tuhan menyertai, itulah sebabnya orang mencari penyertaan yang lain semua. Ya, mencari penyertaan yang lain. Maka mencari teman. Kita lihat anak-anak kita ini demi teman mau berkorban apa saja. Nah, demi mengikuti teman, supaya jangan ditolak teman. Apa disuruh teman. Ini adalah mencari penyertaan. Mencari pengakuan, ya, maka apapun dilakukan, apapun, iya, diajak, iya, nonton yang enggak dilakukan, diajak merokok, dia lakukan, bahkan diajak narkoba pun ada, hanya supaya merasa diterima, ya. Jadi ada orang menjadi jahat, karena dia gak punya siapapun orang yang mengasihi dia. Tidak ada seorang pun yang hadir bersama-sama dengan dia. Ya, mungkin dia punya orang tua, punya saudara, tapi tidak hadir tadi. Sehingga akhirnya dia mencarinya di luar. Dan kalau sudah parah, sudah kadang-kadang susah. Bagaimana lagi untuk, ya, dia bisa merasakan kehadiran, ya, orang lain. Tapi orang yang punya Tuhan, mungkin ada juga saat-saat dia merasa sepi. Mungkin ada juga saat-saat, ya, dia merasa sendirian. Tapi akan ada solusi karena ada Tuhan yang menyertai tadi. Setiap kali dia kembali ke Tuhan, dia mampu mengatasi, ya, pergumulan itu. Tiap kali dia bersama Tuhan, dia merasa I am not alone. Aku tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai aku. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada orang percaya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Itu adalah janji Tuhan.
Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya di dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan adalah penolongku. Penolong bukan untuk sementara, ini penolong untuk setiap waktu, penolong bahkan sampai eternity, sampai kepada kekekalan. Iya, bagaimana saudara menghadapi sepi? Mungkinkah orang percaya juga mengalami ada sepi? Kenapa tidak? Ketika orang percaya kehilangan orang yang dikasihinya, pasti ada kehilangan, ada sepi. Ketika orang percaya ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Entah itu karena perceraian, entah itu karena kematian. Ya, itu menimbulkan rasa sepi. Tetapi kalau dia percaya, dia punya teman yang lebih dari segala teman. Itulah Tuhan Yesus. Teman mungkin sibuk pada detik itu, mungkin pada detik lain. Dia punya kesempatan. Tapi Yesus punya kesempatan setiap waktu. Yesus tetap ya memiliki waktu ya untuk setiap orang yang datang kepadanya dengan merendahkan diri. Yesus disertai Bapa. Kita siapa yang menyertai kita? Biarlah lagu yang kita nyanyikan tadi, ya Immanuel, itu bukan Immanuel di atas kertas, di atas WA saja. Tuhan menyertaimu. Tapi biarlah itu menjadi fakta karena kita pernah benar-benar meninggalkan hidup yang lama, menerima Tuhan Yesus dan terus di dalam Dia. Bukan hanya pernah, tapi berhenti sampai di situ, tapi terus hidup di dalam Dia. Dan Dialah yang menyertai kita. Sehingga sebenarnya kesepian ini ketika kita datang kepada Dia, bukankah Dia memberikan penghiburan? Bukankah Dia meyakinkan kita, anakku, aku menyertai engkau. Dan dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan, kita bisa menghiburkan orang lain lagi yang mengalami hal-hal seperti yang kita derita atau yang mirip-mirip. Atau dunia yang merasa ditolak ini, merasa sepi ini, ya, supaya mereka akhirnya menemukan harapan baru. Karena begitu banyak orang merasa ditolak, anak-anak merasa ditolak, ya, orang dewasa pun merasa ditolak, bahkan suami merasa ditolak oleh istri, istri merasa ditolak oleh suami, tidak pernah memahami betul-betul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita harapkan mereka menjadi pengganti Tuhan, nggak bisa. Tidak ada yang bisa memahami kita lebih daripada Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih memahami daripada Tuhan. Tuhan yang bukan saja memahami, Dia merasakan, Dia pernah jadi manusia, Dia pernah menderita, Dia pernah ditolak, Dia pernah disalah mengerti, Dia pernah kasih-Nya itu tidak bersambut. Istilahnya hari ini, Dia pernah patah hati karena Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak Dia. Ya, Dia pernah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Dia mengerti dan Dia merasakan, Dia mengalami. Tetapi hanya di dalam Bapa Dia kuat. Dan kita juga hanya di dalam Dia kita kuat. Maka kalau tidak punya Tuhan gak mungkin kuat. Gak mungkin kuat. Di dalam Tuhan pun kita digoyang. Di dalam Tuhan pun kita istilahnya diugur-ugur gitu ya. Benarkah Allahmu itu? Di mana Dia ketika begini-begini? Di mana Dia ketika ini terjadi? Begitu banyak dakwaan dari kegelapan. Menuduh Allah, ya, untuk membuat kita ragu tentang kebaikannya, tentang kasih-Nya. Iya, tapi kalau kita terus mengingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Dia memang benar-benar tidak akan pernah
meninggalkan milik kepunyaannya, maka di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Itulah perlunya tiap hari renungan, tiap hari baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbicara, semalam sudah sedikit lemah, pagi ini dikuatkan. Jadi kokoh untuk menghadapi hari ini, entah apa lagi yang akan dihadapi. Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak berubah, hal-hal yang masih kita terus harus hadapi. Kekuatan kita hanyalah dari Tuhan. Maka benarlah yang dikatakan pemazmur, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan ku dapat pertolongan? Pertolonganku hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanyalah dari Yesus yang sudah mati untuk kita dan yang sudah bangkit untuk memberikan kita kekuatan yang baru, ya, kehidupan yang baru, ya, di dalam hidup kita ini sampai nanti Dia membawa kita untuk menetap bersama-sama dengan Bapa. Mari kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi di tengah segala keadaan itu, janji Tuhan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera itu tidak sama dengan yang diberikan dunia. Di dalam Tuhan kita bisa bersandar. Di dalam Tuhan kita bisa meletakkan seluruh keletihan itu. Ya, di dalam Tuhan kita bisa meletakkan beban-beban berat yang kita pikul dalam hidup ini. Kita harus tetap ingat, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab beban, ya, yang ditaruh oleh Tuhan itu bagaimana? Ringan dan enak. Iya. Kalau sudah merasa berat, berarti kita enggak bersandar lagi dalam dekapan Tuhan. Berarti kita sedang membawanya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita membawanya kepada Tuhan, kita meletakkan jiwa kita yang lelah, ya, hal yang kita hadapi yang berat itu. Sama seperti ilustrasi yang dari dulu kita tahu, ya, orang naik mobil janganlah menjunjung tas. Janganlah memikul beban padahal sedang naik kendaraan. Iya. Iya. Berenda naik kereta lembu. Iya. Ketika menjunjung di atas kereta lembu, kita akan mengatakan, ih, motuna ringan. Anak bodoh kalilah orang ini. Masa dia tetap menjunjung goni di atas kepalanya, padahal dia sedang di atas kereta lembu. Jadi kalau kamu sudah bersama Yesus, kamu junjung lagi goni itu, kamu tidak letakkan, ya sudah sama juga lah itu, ya. Iya, sudah sama juga lah itu. Itu agaknya orang yang kurang-kurang lah itu. Atau orang itu merasa dirinya kuat untuk memikulnya gitu. Capek kali nanti lembu ini gitu, ya. Capek kali nanti Tuhan Yesus. Semua manusia pula datang sama dia. Biar berkurang sedikit beban Tuhan Yesus ini. Aku enggak usahlah kuampeken ini. Jangan kamu takut, dia sanggup memikulnya.
Seluruh dunia pun sanggup, dia menatangnya kok. Seluruh planet di alam semesta ini ditatangnya. Dia sanggup. Tidak ada yang dia tidak sanggup. Kalau alam semesta ini pun dapat ditatangnya, mengapa kita berpikir bahwa dia tidak dapat menopang kita dalam keadaan yang paling sulit pun dalam hidup ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mungkin bukan penganiayaan fisik ya, mungkin penganiayaan sosial, kita dikucilkan misalnya ya. Kita tadi ditolak ya, kita dicibirkan, kita dibicarakan orang. Ketika kita lewat dibilang orang, oh itu yang tahu jalan ke surga katanya kan. Ini kan juga penganiayaan. Tapi bukan penganiayaan fisik. Ini penganiayaan baik sosial, emosional ya, baik secara psikologis ya. Ini kita bisa mengalami. Syukurlah kalau penganiayaan jasmani ini belumnya ada. Karena enggak adanya kita oleh karena nama Tuhan dipenjarakan. Enggak adanya kita karena percaya kepada Tuhan Yesus, rumah kita disita, diambil. Enggak ada juga kita yang dibakar hidup-hidup seperti orang-orang percaya pada zaman yang lalu ya. Iya, Polikarpus misalnya. Enggak adanya karena iman itu orang mengumpulkan ranting, lalu kemudian mengikat bersama-sama di situ, lalu kemudian dibakar. Puji Tuhan, kalau kita tidak dikaruniai penderitaan yang seperti itu, kita bersyukur, tetapi bukan berarti karena itu kita tidak memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu tadi penderitaan karena emosi, ya, karena kejiwaan kita ditekan, jiwa kita ditekan gitu ya. Secara sosial kita didiskreditkan, dikucilkan gitu. Iya, tetapi apa kata Tuhan? Damai sejahtera itu akan kuberikan. Apalagi katanya? Iya, dia mengatakan supaya kita kuat di dalam dia karena dia telah menang. Dia pernah dikucilkan tentunya. Dia pernah ditolak. Sekalipun dia melakukan segala yang baik ketika menyembuhkan orang. Ketika memberi makan. Ketika melakukan begitu banyak mujizat. Tapi mereka menolak dia. Iya. Tetapi dia juga menguatkan hatinya untuk terus taat kepada Bapa. Sampai selesai. Sampai selesai di kayu salib itu. Biarlah kita juga di tengah entah pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Ya, kita boleh dikuatkan karena dia telah menang. Dan di dalam dia kita beroleh kemenangan sampai selesai. Iya, kira-kira hari ini apa yang saudara sedang hadapi? Apa yang sedang dialami? Jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai bahkan sampai kesudahan zaman. Terhadap orang-orang yang di dalam dia. Gak usah sangsi. You will never be alone. Kamu tidak pernah sendirian. Untuk orang yang tidak punya Tuhan, lalapnya sendirian. Lalapnya kesepian. Lalapnya ada yang kosong di dalam hati ini. Hati yang hampa karena tidak ada Tuhan. Kalau disuruh manusia mengisinya, walaupun itu istri atau suami, entah itu anak-anak, tidak cukup besar untuk mengisi hati yang kosong itu. Karena hati yang kosong itu adalah tempat Tuhan. Bukan tempat suami, bukan juga tempat anak, bukan juga tempat saudara-saudara, bukan tempat teman-teman. Itu dikhususkan untuk tempat Tuhan. Hanya dia yang cukup besar, yang bisa memenuhi hati itu. Sehingga kita beroleh kepuasan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.